Perkenalkan, nama saya Herlin Marini dari program studi PG PAUD kelas A3. Di sini saya akan memperkenalkan benda-benda budaya Dayak, yaitu pada Kalimantan Barat, khususnya budaya Dayak Inggris-Silat. Bahasa daerahnya Tanggui, bahasa Indonesianya topi atau caping. Topi atau caping yaitu alat yang unik yang bermanfaat untuk melindungi pengguna dari teriknya matahari dan guyuran di saat hujan tiba. Caping sangat identik dengan petani yang sedang berladang atau bercocok tanam. Caping ini terbuat dari daun nipah atau rumbia. Yang kedua, capan, bahasa Indonesianya penampi atau nyiru. Penampi atau nyiru yaitu berfungsi menampi beras. Beras ditampi agar dapat memisahkan antah dan beras, sehingga beras yang dihasilkan untuk dijual atau dimasak adalah beras yang berkualitas layak dimakan karena sudah ditampi dengan bahan penampi atau nyiru tersebut. Yang ketiga, bahasa daerahnya tupi atau selapu, bahasa Indonesianya topi. Topi yaitu alat khas suku Dayak berfungsi menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang ada di Kalimantan, terutama di Inggris-Silat. Topi tersebut terbuat dari purun dalam bahasa Dayak Inggris-Silat. Purun itu dijemur hingga kering, setelah itu dipipih dan dianyam sehingga menjadi topi khas suku Dayak. Yang keempat, senapang lantak, bahasa daerahnya, bahasa Indonesianya senapan. Senapan yaitu alat berburu yang digunakan oleh masyarakat Dayak untuk berburu atau menembak binatang. Senapan juga termasuk alat mekanik yang digunakan untuk berburu. Yang kelima, bahasa daerahnya tumpi, bahasa Indonesianya tepung. Tepung yaitu makanan yang dibuat masyarakat suku Dayak Inggris-Silat ketika ada acara besar atau acara bersejarah, seperti ketika ada orang yang meninggal atau acara sesajian, atau dalam bahasa Dayak Inggris-Silat berancak. Yang keenam, bahasa daerahnya jagan, bahasa Indonesianya penyaring padi atau pengayam. Penyaring padi atau pengayam yaitu alat yang digunakan petani untuk mengayak padi yang sudah dipisahkan dari tangkainya. Pengayak biasanya digunakan pada saat musim panen padi yang digunakan untuk memisahkan jerami dengan padi. Yang ketujuh, bahasa daerahnya ketam, bahasa Indonesianya kepiting. Kepiting adalah hewan yang memiliki cangkang dan jepit. Kepiting merupakan makanan khas suku Dayak. Kepiting biasanya kita dapatkan menggunakan alat perangkap atau alat penangkap kepiting yang dinamakan bubu dalam bahasa Inggris-Silat. Yang kedelapan, bahasa daerahnya rebung, bahasa Indonesianya rebung. Rebung adalah bambu muda atau tunas bambu yang bisa dimakan. Rebung juga dapat diolah menjadi sayur lodeh dan lain sebagainya. Yang kesembilan, bahasa daerahnya jerin, bahasa Indonesianya jengkol. Jengkol yaitu makanan khas suku Dayak yang mempunyai bau yang menyengat. Dari bau tersebut, maka banyak dari orang-orang yang tidak menyukai jengkol. Yang ke-10, bahasa daerahnya ketuntung, bahasa Indonesianya bekicot atau siput. Bekicot atau siput yaitu siput tanah yang bisa ditemui di rumput atau tempat-tempat yang lembab. Yang ke-11, bahasa daerahnya kenas, bahasa Indonesianya nanas. Nanas yaitu buah berwarna kuning jika sudah matang dan memiliki kulit sedikit tajam. Ini ternyata mengandung nutrisi, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Yang ke-12, bahasa daerahnya kuyung emas, bahasa Indonesianya keong emas atau keong sawah. Keong emas atau keong sawah yaitu keong yang biasanya ada di sawah. Keong sawah sangat sulit ditemui di daerah suku Dayak Inggris-Silat. Yang ke-13, bahasa daerahnya labu, bahasa Indonesianya labu air.
Labu air atau sebagian orang mengenal sebagai sebutan labu siam yang mengandung banyak zat dan mineral yang diperlukan tubuh. Labu air atau labu siam biasa ditanam bersamaan dengan menanam padi pada suku Dayak Ingarsilat. 14 yaitu bahasa daerahnya retak, bahasa Indonesianya kacang panjang. Kacang panjang yaitu sayuran hijau berbentuk panjang berisi kacang ini memiliki tekstur yang renyah, punya banyak serat dan enak digunakan lalapan. Yang ke-15 bahasa daerahnya daun mentimun, bahasa Indonesianya daun mentimun. Daun mentimun banyak dari orang mengira bahwa daun mentimun tidak bisa dimakan. Daun mentimun di daerah suku Dayak Ingarsilat menjadi makanan khas. Biasanya penanaman daun mentimun itu bersamaan dengan menanam padi. Daun mentimun dijadikan sayur ketika masyarakat mencabut rumput yang menghalangi padi untuk tumbuh. Biasanya mencabut rumput itu disebut mabau dalam bahasa Dayak Ingarsilat. Yang ke-16 bahasa daerahnya ensabi, bahasa Indonesianya sawi ladang. Sawi ladang adalah jenis sayuran yang biasa ditanam bersamaan dengan saat penanaman padi di ladang di daerah masyarakat suku Dayak Ingarsilat. Sawi ladang atau ensabi ini masuk dalam golongan sawi dengan jenis dan daun unik dan khas terasa pahit, namun banyak digemari oleh penikmatnya. Dengan rasa sangat berkesan bagi siapa saja yang baru pertama kali merasakannya. Yang ke-17 bahasa daerahnya pakuk midin, bahasa Indonesianya pakis merah. Pakis merah adalah jenis pakis atau paku-pakuan dengan warna kemerah-merahan yang mempunyai manfaat dan juga bisa menjadi vitamin B kompleks. Yang ke-18 bahasa daerahnya tempuyak, bahasa Indonesianya tempoyak. Tempoyak adalah makanan khas suku Dayak yang terbuat dari buah durian yang difermentasi selama 3-5 hari. Yang ke-19 bahasa daerahnya pulut, bahasa Indonesianya lemang. Lemang yaitu makanan khas suku Dayak yang dibuat menggunakan ketan yang dimasak di dalam bambu. Lemang biasanya digunakan sebagai alat sesajian dan bisa juga digunakan ketika ada acara nikah atau acara besar lainnya. Yang ke-20 bahasa daerahnya asam cekala, bahasa Indonesianya buah kecombrang. Buah kecombrang, makanan ini sudah dikenal dari sejak dahulu kala oleh nenek moyang dan sampai sekarang makanan ini sudah menjadi makanan turun-temurun di daerah kami. Buah kecombrang lumayan susah dicari. Di daerah suku Ingarsilat, tanaman ini tumbuh di perbukitan. Baiklah, sekian benda-benda dari Kalimantan Barat, khususnya budaya Dayak Ingarsilat. Terima kasih.